Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para guru, para kiai, para jamaah salat maghrib Masjid Darun Naim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, kita dipertemukan kembali dalam rangka ibadah ta'ah, dalam rangka menghadiri majlis ilmu, majlis dzikir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini tentunya setiap nafas menjadi dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pulang membawa rahmah, membawa barakah, membawa ampunan, dan dikabul hajat-hajat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang di rumah, seluruh umat muslimin wal muslimat diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Faqir ya di sini sudah lama ya, belum silaturahim. Alhamdulillah ini dapat amanah dari guru kita Abina Kiai Haji Ahmad Yazid Romli, mata'alna bitul hayatih wa nafa'na bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Beliau sedang berada kunjungan ke daerah Gorontalo ya, tadi subuh berangkat, insyaallah kembali ke Jakarta hari Senin ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran. Mohon doanya, titip salam. Akhirnya Al-Fakir diminta untuk badal. Ya mohon maaf, ini jazakumullah. Baik, malam Jumat ya, biasanya jamaah kita itu dibiasakan dengan yasinan, tahlilan. Nah, dengan menghadiri majlis dzikir, majlis ilmu seperti ini, itu tidak kalah dengan membaca yasin ya. Bahkan menghadiri majlis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat ya, dan membaca Quran dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ya hadirnya kita di masjid ini mengikuti majlis taklim, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Sayyidul Ayyam malam Jumat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari dulu ya, orang tua kita sering membiasakan, pokoknya tong dari maghrib sampai isya lu jangan pada main ya, sebelum maghrib udah pulang ya, lu main dari sore ya, pokoknya belum maghrib udah pulang, kudu sholat, kudu bareng jamaah, kudu ikut sampai isya. Nah, itu biasa tuh orang tua kita ngingetin, bahkan memberikan contoh. Nah, ternyata itu juga yang dilakukan oleh para habaib, para ulama-ulama kita terdahulu. Beliau mengatakan, ada seorang habib ya dari Tarim, bahwasanya kemuliaan, keutamaan dari maghrib sampai isya itu tidak bisa dikalahkan dengan ibadah yang lain pun. Ya, jadi dari maghrib sampai isya udah kagak usah kerjaan yang lain kecuali kita betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu kita jangan lupa, karena kita di dalam masjid kita niat untuk i'tikaf ya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan ada seorang yang bertanya ya sama seorang habib ini, "Bib, gimana kalau kita puasa
Ya kan biasanya Senin Kamis puasa tuh. Nah, giliran hari Kamis malam Jumat kita sibuk sama buka. Ya. Biasanya kan kalau misalnya puasa sama buka girang gitu ya. Saking girangnya sampai lupa ngapa-ngapain, sampai Isya. Nah, itu gimana? Nah, kalau ente puasa jadi meninggalkan keutamaan, kemuliaan yang ada di antara maghrib dan Isya, maka ente nggak usah puasa. Udah maghrib sampai Isya diisi aja udah. Ya, dengan baca Quran, dzikir, taklim dan sebagainya. Agak berasa ya. Tahu-tahu udah Isya aja. Ya, cepat insyaallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal penting yang perlu disampaikan mengenai agama kita ini, bahwa agama kita itu terdiri dari 3 pilar. Tiga pilar. Ya, yang pertama tentunya adalah Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, yang terkenal, ketika beliau didatangi oleh salah seorang yang berbentuk sahabat, tapi sebetulnya itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang bertanya tentang mahwal Islam. Ya, dijawablah dengan rukun Islam, ya, syahadat, sholat dan seterusnya. Ya, kemudian mahwal iman, al iman antuk minabillah. Iman adalah kita meyakini bahwa ada Allah. Allah itu ada, bukan katanya doang, gitu. Kemudian mahwal ihsan, al ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, berkembanglah ini, ya, tentang Islam ini, ya, di abad kedua kurang lebih, ya, itu hampir semua ilmu tradisi Islam, khazanah keislaman itu mulai ditulis, ya, diantaranya perkembangan daripada Islam. Islam itu adalah if'al wala taf'al, ya. Isinya Islam itu adalah lakukan dan jangan lakukan. Ya, ada perintah, ada larangan, itu Islam, ya. Kalau definisinya yaitu al-Islam wa al-istislam wal khudu. Ya, Islam itu adalah tunduk patuh. Kita patuh sama Allah, ya. Diperintahin kita lakuin, dilarang kita jangan lakuin. Itu Islam, ya. Al-imtithal bima jaa bihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita patuh, tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam definisinya. Nah, kemudian berkembanglah di dalam abad kedua, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Islam. Muncullah, ya, ilmu fikih. Muncullah ilmu fikih. Ya, muncullah ulama-ulama yang menjelaskan tentang tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ya, itu ada lagi imam-imam yang lain, ya, yang pada saat itu sudah terbentuk sebuah madhab dalam ibadah, tapi karena murid-muridnya tidak melanjutkan, akhirnya tidak sampai kepada kita, ya. Jadi sebelum Imam Abu Hanifah ada namanya madhab Al-Laits, ya. Ada lagi madhab Abu Sufyan, ya, madhabnya para tabi'in. Nah, tapi ya karena memang tidak ditulis atau muridnya kagak rajin, ya, akhirnya tidak sampai ilmu yang luar biasa itu kepada kita. Nah, yang pertama yaitu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Nah, jadi pada tahun itu wafat, ya, Al-Imam Abu Hanifah, dan di tahun itu pula lahir seorang imam besar, imam kita, ya, Imam Abu Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian ada lagi Imam Malik, ya. Imam Malik ini adalah seorang imam yang berada di kota Madinah, yang terkenal bahwa beliau itu berhukum dengan hukum amalan Ahlul Madinah. Jadi apa yang dilakukan amalan-amalan penduduk Madinah itu dijadikan sebagai patokan dasar hukum menurut Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini wafat tahun 179 Hijriah. Nah, karena ya ada kurang lebih
belasan tahun, maka Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, ya. Itu terkenal ya bahwa Imam Syafi'i saking cerdasnya itu sebelum ngaji sama Imam Malik udah hafal tuh kitab Muwatta. Pada usia 7 tahun beliau hafizul Quran. Usia 10 tahun hafal semua ulum-ulum syariah, dan pada usia 15 tahun Imam Syafi'i diangkat menjadi seorang mufti. Mufti usia 15 tahun. Coba bayangin. Lah kita umur 15 tahun baru bisa apa ya? Luar biasa kecerdasan Imam Syafi'i. Ya, saking cerdasnya, pinternya, ngapalnya kuat. Itu kalau pengen ngapal itu ditutup dulu ya lembaran sampingnya. Ya, biar nggak langsung ke lembaran sampingnya, lembar ini dulu selesai, buka baru hafal yang ini. Berikut usulnya. Ya, itu. Kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wafat pada tahun 204 Hijriah. Nah, murid daripada Imam Syafi'i yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini pokoknya mulazamah terus, khidmat terus sama Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di kota Basrah, Baghdad. Terus ngikut-ngikut ya khidmat sama Imam Syafi'i. Makanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak jauh berbeda dengan mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab kita. Nah, kemudian ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, barulah Imam Ahmad bin Hanbal ya tetap di daerah Baghdad. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu wafat tahun 248 Hijriah. Nah, imam-imam yang 4 ini jadikan patokan dalam tata cara bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi sebelumnya sudah ada imam-imam yang lainnya, tapi tidak sampai kepada kita ya, kitab-kitabnya. Apakah ada lagi? Ada lagi. Ya. Imam apa? Namanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, disebut madhab yang kelima. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui ya, bukan hanya 4 madhab, tapi ada 5 madhab. Dan ternyata dalam firqah yang lain, ya, dalam madhab, dalam firqah Syiah, ya, ada satu madhab fikih yang dia itu tidak jauh berbeda dengan kita. Ya, disebut dengan madhab Al-Ja'fari. Madhab Al-Ja'fari. Ya. Jadi cuma ada satu madhab dalam Syiah yang tidak jauh berbeda sama kita. Yang lainnya beda banget. Yang lainnya beda banget. Ya. Jadi memang ada beberapa yang bisa kita ikuti. Ya. Artinya apa? Ketika kita beribadah, kemudian kita lihat seseorang yang berbeda ibadah sama kita, jangan langsung menjudge. Wah, ini sesat ini kafir nih, beda nih. Cuma beda dia kunut atau enggak kunut, udah langsung berantem. Ya. Ya. Ketika bersentuhan sama istrinya, batal atau tidak batal wudunya, udah langsung berantem. Padahal itu dijelaskan di dalam madhab fikih. Nah, fikih itu kan ilmu yang diambil. Dalam definisinya, al-fiqhu huwa al-ilmul muktasabah minal adillati tafsiriyah. Ilmu yang diambil dari dalil-dalil detail dari Al-Quran, dari Sunnah, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini adalah ilmu yang diproduksikan dari pemahaman para ulama. Ya, karena kita ketika mau ibadah langsung ke Quran, susah. Ya, di Quran kagak ada penjelasan tentang bagaimana rukun wudu.